Juga, Anda dan Frost Shadow belum membedakan diri mereka sekarang. Apakah Anda bermusuhan dengannya? Bukankah penutup Suantian seharusnya menekan pendengaran dan penglihatannya, membuatnya sulit untuk mendapatkan manfaat dari khotbah saya? Saat memperlakukan musuh, seharusnya begitu. Namun, Qin Yichan tersenyum. Suan Tianhou diberikan kepada junior oleh nenek moyang Yumi. Junior menggunakannya sebanyak yang dia suka, dan berapa banyak yang bisa dipelajari nenek moyang Frost Shadow adalah keahliannya. Anda. Pernyataan ini membuat Hao Suang Yingrong, dan semua kaisar naga memiliki wajah yang berbeda. Selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah memiliki resep untuk berbicara dengan Tuan Ge seperti ini. Namun, setelah mencibir, Hao Suang Ying melihat cahaya pupil dari siluet ramping, yang lebih rumit. Palu Gekian bahkan lebih marah. Lao Zi benar-benar ingin menghancurkanmu dan es batu ini dengan palu. Namun pada akhirnya, Kaisar Kurcaci itu tetap meletakkan palunya dan duduk di tanah dengan pantatnya. Lanjutkan kuliah. Juga, jangan lupakan aturan kelas Lao Su. Banyak Kaisar Naga duduk dalam bahaya. Apa aturan kelasnya? Mudah. Yang pertama adalah Anda tidak bisa berbisik, termasuk transmisi suara yang tidak bisa Anda sembunyikan dari Master G. Dengan cara ini, tahun demi tahun, di bawah keagungan Kaisar Kurcaci, tidak ada yang berani membahas Dewa Naga Muda. Untungnya, ketika ada kelas, ada kelas. Di tahun ketiga, Tuan Ge baru saja berkata untuk istirahat. Ziyun dan Lu Xiaolu buru-buru melihat ke belakang. Sekilas, mereka tiba-tiba membuat mereka gembira. Lihat, lihat, lutut kakak laki-laki Yichen, sepertinya berdiri. Benar saja, banyak Kaisar Naga juga melihat sekeliling. Ketika saya tertusuk es pada awalnya, lutut Qin Yichen berlutut. Tapi sekarang, 3 inci dari tanah. Dan embun beku yang mencair di sekitarnya berjarak 3 kaki. Ini seperti kemajuan. Di bawah khotbah Gesi, Qin Yichen mengubahnya menjadi apa yang dia pelajari. Terus-menerus mempelajari jalan api, dan terus-menerus memahami dan menyimpulkan hukum Divine Dao-nya. Hanya saja wajah Hao Qingyu menyedihkan, karena dia sangat jernih. Dan kemudian, itu adalah yang paling sulit bagi Qin Yichen. Karena embun beku yang menyelimutinya, mana yang lebih kuat dari paku es yang menembus jantung naga? Bahkan jika ada lapisan tipis salju di dunia, ada celah besar di antara duri es yang membeku di gua es. Belum lagi embun beku dan duri es. Semuanya adalah kekuatan ilahi dari Hao Suang Ying. Tetapi kekuatan ilahi itu berbeda, dan kekuatan Dao Wei juga memiliki celah. Lapisan salju tipis. Mungkin matahari bersinar dengan santai, dan itu bisa berubah menjadi genangan air salju. Tetapi duri es di gua es berbeda. Siapa yang tahu bedanya? Hanya saja mereka tidak bisa merasakan betapa mengerikannya duri es itu. Tetapi jika Anda ingat dengan benar, paku es ini sudah menjadi salah satu trik Hao Suang Ying. Yichen mencoba untuk berdiri, adalah untuk bersaing dengan kekuatan ilahi Dao Wei di dalam es ini. Hao Qingyu gemetar, dan apa yang menakutkan Dao Wei di dalam es ini? Yichen bisa menang dan lebih baik dikatakan, kuncinya adalah Dao Wei Qin Yichen saat ini, hukum Dao ilahi hari ini, dan kekuatan ilahi hari ini, tidak dapat mengalahkan Hao Suang Ying. Jika tidak, hancurkan saja duri es. Tapi Anda tidak bisa menang, Anda harus bersaing. Artinya, setiap detik, Qin Yichen harus menghadapi rasa sakit dari kota es yang bunuh diri. Rasa sakitnya bukan hanya tubuh berdaging yang telah ditembus oleh beberapa lubang darah. Kekuatan ilahi Dao Wei yang terkandung dalam duri es juga menyerang Qin Yichen sepanjang waktu. Jenis rasa sakit, seperti Hao Longji dan Kaisar Naga lainnya, tidak mengalaminya sama sekali, karena mereka tidak mencapai tingkat kekuatan ke-99. Hanya Hao Qingyu yang mengalaminya. Dia ingin ditusuk oleh pedang es, hanya mengingat, Hao Qingyu tidak bisa membantu tetapi bergidik, keringat dingin. Ini menakutkan. Tetapi ketakutan datang dari Dao Wei bahwa gumpalan pedang es meninggalkan bayangan mengerikan di hati Dao-nya. Selain itu, dia baru saja ditusuk dengan pedang. Qin Yichen mampu bertahan dengan cara ini. Ini tidak lagi sesederhana apakah dia bisa menahan pukulan dan dia bisa menahan rasa sakit. Ketahuilah bahwa semua makhluk hidup mencari manfaat dan menghindari bahaya. Inilah alam. Artinya, dari yang vulgar hingga Kaisar Naga, mereka tidak bisa lepas dari alam. Ketekunan macam apa yang diperlukan untuk mengatasi sifat ini? Ini jelas menantang surga. Tapi tiba-tiba, tawa palu Gekian membuat Hao Qingyu tiba-tiba pulih. Yichen masih bisa begitu keras kepala, dan dia harus menantang surga. Mengejar manfaat dan menghindari bahaya. Demikian pula alam. Tetapi apakah Qin Yichen tidak mencari manfaat dan menghindari bahaya? Hanya saja di matamu, melawan duri es berbahaya. Bagus untuk hanya berlutut untuk mencegah luka semakin parah. Tapi di mata Qin Yichen, bagus untuk mengalahkan Frost. Bayangan, berlutut sendiri berbahaya. Banyak pikiran Kaisar Naga dihidupkan kembali. Pembicaraannya sederhana. Jika Anda benar-benar melakukannya, itu akan berbeda. Tahukah Anda, siapa di antara mereka yang bukan pembangkit tenaga listrik yang mencurahkan darahnya untuk balapan? Bahkan jika ada Kaisar Naga di tempat kejadian, dalam pertempuran itu,
yang tidak ditusuk oleh senjata iblis senjata ilahi, juga harus membunuh musuh. Mungkin Qin Yichen sama, tapi berbeda. Karena Hao Suangying bukan musuhnya, dia bukan musuh istana bela diri naga manapun. Meskipun Hao Suangying mengatakan bahwa dia adalah musuh, metode pemaparannya juga merupakan musuh. Bahkan Gesi bertanya demikian, bahkan saat mereka melawan Qin Yichen. Namun pada akhirnya, Hao Suangying adalah salah satu leluhur Qin Yichen. Pada titik ini, saya menipu semua orang, tetapi saya tidak bisa menipu hati saya. Hati adalah Daoxin. Dengan cara ini, semacam kelembaman dapat terbentuk, yang dapat membuat hati Qin Yichen bergetar. Kelembaman semacam ini, terutama saat menghadapi penderitaan, akan diperbesar berkali-kali, dan akhirnya, menjadi Heart Demon. Selain itu, memang benar bahwa apa yang disebut Myriad Arrows Piercing Heart masih berjuang untuk membunuh musuh. Tetapi sebagian besar waktu darahnya mendidih. Tetapi Qin Yichen, darahnya mungkin tidak pernah mendingin, tetapi sudah 3 tahun. Setelah itu, masih ada 4 tahun. Dan setelah 4 tahun, tidak mungkin menghancurkan Shenbing. Namun, Qin Yichen masih bersikeras bahwa, dalam 3 tahun, dari berlutut, hingga es setinggi 3 kaki di sekujur tubuh, berapa harga yang harus dia tanggung? Betapa kuatnya Daoxin. Memikirkan hal ini, semua kaisar naga tampak bermartabat dan menatap pemuda itu, penuh hormat. Di tahun keempat, lutut Qin Yichen 1 kaki dari tanah. Bahkan duri es yang menusuk ke dalam tubuh itu terguncang sekitar 1 inci. Tetapi duri es itu ditutupi dengan emas dan merah. Tetapi tidak pernah keren selain darah naga. Pada tahun kelima, Lu Xiaolu ketakutan lagi. Karena Qin Yichen mengalir melalui air ajaib yang mendidih. Dan setiap pori mengeluarkan kabut yang lebih menakutkan daripada lava. Itulah kekuatan tenaga surya Qin Yichen, meleleh di dalam es tubuh. Lu Xiaolu tahu bahwa Qin Yichen berperilaku seolah-olah dia berada di dalam tubuh adalah kuali tungku. Api ilahi di kuali tungku melonjak dan mencairkan es. Namun, perpaduan air dan api, panas yang dihasilkan, dan dewa yang mengamuk bahkan mungkin lebih menakutkan daripada hanya dikenakan oleh Shenbing. Es yang mencair ini berlangsung sepanjang tahun,